Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ki Fajar Ramadan, perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Judith Elvida Valencia, Sri Anjani, dan saya sendiri akan mempresentasikan mengenai mikrotom. Ada 3 pokok bahasan yang nantinya menjadi garis besar pembahasan presentasi dari mikrotom, yaitu mengenai definisi apa itu mikrotom, fungsi, apa fungsi dari mikrotom, dan juga jenis. Ada berapa macam jenis mikrotom, seperti itu. Nah, saat ini kan seringkali diperlukan adanya pemeriksaan pada potongan jaringan atau organ untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit. Nah, jaringan tersebut haruslah diolah melalui serangkaian proses untuk dapat diamati secara mikroskopis. Nah, untuk pengamatan mikroskopis sediaan jaringan kan harus dipotong dengan ketebalan tertentu menggunakan suatu teknik dan instrumen khusus untuk memperoleh suatu sediaan jaringan yang representatif seperti itu. Nah, instrumen yang digunakan untuk memperoleh hasil potongan jaringan yang tipis dan dapat teramati secara mikroskopis adalah mikrotom. Maka, apa itu mikrotom? Nah, mikrotom merupakan bagian dari jaringan yang dipotong dan ditempelkan pada suatu kaca objek yang kemudian akan diperoleh sehingga menghasilkan suatu sediaan yang dapat teramati secara mikroskopis. Nah, umumnya mikrotom ini diperoleh dengan jaringan yang ditanam dalam parafin, sehingga didapat blok jaringan yang bersifat padat dan keras. Nah, untuk memotong jaringan ini diperlukan mikrotom. Mikrotom akan memotong jaringan tersebut menggunakan pisau khusus secara vertikal, sehingga didapatkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Setelah itu, ada fungsi mikrotom. Mikrotom merupakan salah satu instrumen yang wajib dimiliki oleh laboratorium patologi anatomi. Karena mikrotom dapat melakukan pemotongan jaringan dengan sangat tipis hingga 2 μm. Lalu mikrotom dapat digunakan juga untuk memotong spesimen biologi dan mengiris bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskopis. Setelah itu ada jenis-jenis mikrotom. Ada 3 jenis mikrotom, yaitu yang pertama rotary mikrotom, yang kedua sliding mikrotom, dan yang ketiga rotary rocking mikrotom. Untuk yang pertama, rotary mikrotom atau mikrotom putar bekerja menggunakan suatu tuas pemutar 360 derajat yang dapat menggerakkan blok jaringan secara vertikal ke atas atau ke bawah serta dapat mengubah posisi blok ke arah depan dan belakang. Nah, mikrotom ini terdapat dalam beberapa jenis sebetulnya, mulai dari jenis manual yang mengharuskan semua pergerakan mikrotom diatur oleh operator atau kita. Lalu ada jenis semi otomatis yang memiliki satu motor penggerak otomatis yang tuas pemutar manual. Hingga ada yang jenisnya otomatis yang dilengkapi 2 motor penggerak dan tuas dengan fungsi yang lebih. Nah, proses otomasi pada mikrotom ini dapat mengurangi kesalahan pada proses pemotongan berulang serta mengurangi efek kecelakaan kerja yang sering terjadi pada mikrotom manual. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua yaitu ada sliding mikrotom. Pisau pada mikrotom jenis ini berada pada satu posisi tetap. Kemudian blok parafin digeserkan pada mata pisau sehingga dapat didapatkan pita jaringan yang diinginkan. Mikrotom jenis ini digunakan untuk memotong blok jenis seloidin dan blok parafin berukuran besar. Oke, next. Yang ketiga ada rotary rocking mikrotom. Nah, umumnya digunakan dalam kriostat. Bagian retraksi menggerakkan blok jaringan menjauhi pisau pada bagian atas, sehingga menghasilkan permukaan datar pada blok jaringan. Salah satu kunci utama pada proses pemotongan dengan mikrotom adalah pisau yang digunakan saat ini.
Nah, saat ini digunakan dua jenis pisau yang mohon maaf, ada tiga jenis pisau. Yang pertama yaitu ada stainless steel, yang kedua stainless steel itu yang sekali pakai. Yang kedua itu ada pisau gelas, dan yang ketiga ada pisau berlian. Nah, untuk pemotongan rutin dan kriotomi digunakan pisau stainless steel sekali pakai. Sedangkan dua jenis pisau lainnya digunakan untuk sediaan yang diamati dengan mikroskop elektron dan menggunakan blok plastik resin. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya mengenai perawatan mikrotom. Nah, untuk menjaga kondisi mikrotom tetap dalam kondisi yang baik, perlu dilakukan perawatan rutin sebagai berikut. Yang pertama yaitu membersihkan mikrotom secara menyeluruh setelah selesai digunakan setiap harinya, secara dengan membuang semua sisa parafin menggunakan kuas halus atau kain halus yang dibasahi silol. Kemudian dikeringkan secara menyeluruh. Nah, untuk yang kedua, yaitu jika memungkinkan, gunakan minyak mikrotom atau oli khusus pada semua bagian pergerakan. Yang ketiga yaitu mendokumentasikan setiap perawatan, perbaikan, dan perawatan rutin lainnya oleh teknisi yang menjamin mikrotom berada dalam kondisi yang baik dalam hal konsistensi hasil pemotongan dan keamanan kerja. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu menutup mikrotom jika tidak digunakan. Ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan pisau mikrotom. Yang pertama, pastikan pisau dalam keadaan bersih dan tajam. Hindari pemakaian satu pisau dalam jangka waktu yang terlalu panjang. Yang kedua, posisi pemotongan harus disesuaikan sedikit demi sedikit untuk mengurangi masalah yang terjadi pada saat pembuatan pita jaringan. Yang ketiga, yaitu mengencangkan pisau sekali pakai terlalu kuat dapat menyebabkan munculnya artefak seperti bagian yang tebal dan tipis tidak sama rata. Yang keempat, jaringan yang sangat keras akan sulit dipotong menggunakan pisau sekali pakai. Yang kelima, perangkat menjepit pisau dan blok harus bersih dan bebas cacat. Dan yang keenam atau yang terakhir, itu selama proses pemotongan tuas, pemutar harus diputar perlahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya mewakili kelompok 7. Mungkin nanti jika dari teman-teman yang melihat video ini ada yang ingin bertanya mengenai seputar mikrotom ataupun mengenai apa yang telah saya presentasikan, boleh untuk entah itu di WhatsApp ataupun di YouTube, di komen saja. Insya Allah nanti kami akan jawab semampu kami. Mungkin hanya itu yang dapat dipresentasikan oleh kelompok 7. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.